Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 16 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani. Tidak ditepati yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Engelina Tukayo. Marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha baik, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena kasih dan kehendak-Mu, kami boleh ada di hari yang baru ini, ya Bapa. Kembali kami bersyukur dan membilang banyak terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Di hari ini mendasari seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab pelayanan, pekerjaan dan kesaksian kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian, melengkapi kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati, rencana, dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami bersyukur dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memberikan senyum bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan untuk hari yang baru, hari yang penuh kasih karunia dan kesempatan baru untuk berjalan bersama Yesus. Mari kita membuka hati dan menenangkan diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita hari ini. Dan firman Tuhan di pagi ini, hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, sesuai dengan mesbah penyembahan keluarga GKI di tanah Papua yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama dalam Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya, aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Demikian firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang dalam hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi ini saya berikan tema yaitu kebebasan yang berbalik menjadi hukuman. Saya ulangi tema renungan kita yaitu kebebasan yang berbalik menjadi hukuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi ini seperti dalam ayat 17 dari Yeremia pasal 34 merupakan bagian dari kecaman Tuhan melalui Nabi Yeremia terhadap bangsa Yehuda. Karena mereka telah berjanji untuk membebaskan budak-budak Ibrani sesuai dengan hukum Taurat,
Tetapi setelah itu mereka menarik kembali janji tersebut dan memperbudak kembali saudara-saudara mereka. Sehingga Tuhan melihat tindakan itu bukan hanya sebagai pelanggaran sosial, tetapi sebagai pelanggaran perjanjian suci, karena mereka telah berjanji di hadapan Tuhan di rumah Allah. Maka akibatnya Tuhan membalikkan keadaan. Bila mereka tidak mau memberikan kebebasan bagi sesama, maka Tuhan akan memberikan kebebasan dalam bentuk penghukuman, yakni kebebasan bagi pedang, penyakit sampar, dan kelaparan untuk menghantam mereka. Inilah bentuk pembalikan akibat dosa dan kemunafikan umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 17 ini Tuhan menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia membawa akibat. Sehingga ketika bangsa Yehuda berpura-pura taat hanya karena takut kepada Raja Babel, tetapi kemudian membatalkan perjanjian ketika situasi mulai tenang, mereka memperlihatkan kemunafikan rohani. Bahwa mereka beribadah, tetapi hatinya jauh dari ketaatan yang sejati. Bahwa mereka bicara tentang kebebasan, tetapi justru menindas sesama. Sehingga Tuhan yang adil tidak tinggal diam. Tuhan menimpakan kebebasan yang sejati sesuai perbuatan mereka. Bukan kebebasan dalam berkat, tetapi kebebasan dalam penghukuman. Artinya Tuhan melepaskan perlindungannya sehingga pedang, kelaparan, dan wabah bebas bekerja atas mereka. Ini menggambarkan hukuman Tuhan terhadap kemunafikan dan ketidakadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan rohani dari ayat ini sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Sebab Tuhan menolak segala bentuk kemunafikan rohani, seperti ibadah yang hanya sebatas ritual, tanpa keadilan sosial, dan doa yang tidak diiringi kasih terhadap sesama, serta ketaatan yang hanya muncul ketika keadaan mendesak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pesan yang terkandung dalam pembacaan kita di pagi ini, maka marilah kita belajar bahwa yang pertama, yaitu Tuhan menuntut keadilan dan kasih yang nyata, bukan sekedar kata-kata rohani. Yang kedua, perjanjian dengan Tuhan bukan permainan. Sebab sekali berjanji di hadapannya, kita dipanggil untuk menepati. Dan yang ketiga, setiap pembalikan terhadap kebenaran akan berbalik menghukum kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup dalam kemunafikan tanpa konsekuensi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan untuk kita di hari ini bahwa dalam kehidupan modern mungkin kita tidak lagi memperbudak orang, tetapi banyak cara lain di mana kita bisa menindas sesama, seperti dengan ketidakadilan, juga dengan sikap tidak peduli, atau dengan menolak menolong orang yang lemah. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketulusan, keadilan, dan kasih, bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, Yeremia pasal 34 ayat yang ke-17 yang telah kita baca dan dengar di pagi ini memberikan kesimpulan untuk mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki umat yang benar-benar mempraktikkan kebebasan dan keadilan, bukan sekedar mengucapkannya. Dan bila kita memelihara kemunafikan, maka Tuhan bisa membebaskan kita dari perlindungannya.
sebagai bentuk teguran kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali kepada ketaatan sejati. Jadilah umat yang setia menepati janji di hadapan Tuhan. Untuk itu, bebaskan hati kita dari kepura-puraan dan nyatakan kasih Kristus dengan perbuatan nyata. Karena saat kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, maka di sanalah Tuhan menghadirkan berkat dan perlindungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikan hari ini kesempatan baru untuk setia dalam janji kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan menyempurnakan firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah hadir dan melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang kembali mengingatkan dan menasihati kami untuk kami setia dan taat dalam menepati janji kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba mohon di dalam nama Yesus, ampuni dan kasihani kami ketika Engkau mendapati kami hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan. Tolong ampuni kami, kasihani kami. Hamba mohon di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba mohon di dalam nama Yesus, anugerahkanlah roh kesetiaan dan ketaatan untuk kami hidup setia menepati janji kepada Tuhan. Anugerahkanlah kasih-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Biarlah kasih-Mu tinggal di dalam kami ya Bapa, sebab tanpa kasih semuanya sia-sia. Kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga setiap hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, dan syamaz, dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada, dalam seluruh kehidupan kami di hari ini, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayan dan kesaksian kami. Hamba mohon di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau jaga lindungi kami, tutup bungkus seluruh kehidupan kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Anugerahkan bagi kami kekuatan, kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan, agar kami dimampukan oleh pertolongan Tuhan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan segala baik dan benar, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, jauhkan kami semua dari segala susah sengsara, sakit, penyakit, sekalipun itu maut. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan itu dari kehidupan kami. Tutup bungkus seluruh kehidupan kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dan biarlah kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Hamba berdoa dan memohon pertolongan kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.